Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdayana, peserta Laskar CPNS 2022 BPSDM Kota Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Dalam pembahasan kali ini, ada dua pokok bahasan. Yang pertama, konsep pelayanan publik, dan yang kedua, berorientasi pelayanan. Pembahasan pertama, yaitu konsep pelayanan publik. Yang pertama, kita mengetahui definisinya terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat prinsip pelayanan publik yang baik. Yang pertama, partisipatif. Partisipatif sendiri artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pelayanan publik. Kemudian transparan. Transparan artinya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui hal-hal terkait pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Kemudian responsif. Responsif di sini berarti pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan publik, tidak boleh diskriminatif. Tidak diskriminatif maksudnya, pelayanan dilakukan tanpa memandang status sosial, politik, agama, profesi, dan lain sebagainya. Mudah dan murah. Mudah sendiri artinya persyaratan yang dibutuhkan harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah berarti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu harus terjangkau. Kemudian, efektif dan efisien. Maksudnya adalah ketika penyelenggaraan pelayanan publik itu harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu dapat dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tanpa tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Kemudian aksesibel. Aksesibel di sini berarti pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non fisik. Dalam arti fisik misalnya dekat, terjangkau dari kendaraan publik, kemudian gampang ditemukan dan lain sebagainya. Kemudian yang non fisik itu misalnya biayanya yang murah itu. Kemudian akuntabel. Akuntabel berarti bentuk pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dan berkeadilan. Nah, berkeadilan di sini maksudnya penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik dalam konsep ASN, yaitu penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima. Nah, setelah membahas tentang definisi, dalam melaksanakan pelayanan publik perlu membangun budaya pelayanan prima. Ada 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, komitmen pemimpin atau komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Penyedia layanan sesuai dengan sasaran kebutuhan masyarakat, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat
masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur, teknologi, informasi, dan sarana prasarana. Secara berkala, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, berkaitan dengan pelayanan publik, ASN sebagai pelayanan publik itu memiliki tugas, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya, setelah membahas tentang konsep pelayanan publik, kita akan beralih menuju pembahasan selanjutnya, yaitu berorientasi pelayanan. Untuk melakukan berorientasi pelayanan, itu ada panduan perilaku atau kode etik yang menjadi orientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, kesehatan, solutif, dan dapat diandalkan. Selanjutnya, melakukan perbaikan tiada henti. Dalam melakukan pelayanan publik, tentu ada tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Nah, apa saja tantangannya? Tantangannya itu dapat berasal dari eksternal seperti kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai. Nah, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan atau sikap masyarakat yang kolot, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Sekian presentasi dari saya dan pembahasan tentang berorientasi pelayanan. Saya Firdayana, peserta Laskar CPNS BPSDM Kota Parepare tahun 2022.